wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Duyana. Saya dari kelas HSC semester 4. Nomor absen saya nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa. Jadi, sengketa itu adalah suatu persoalan yang bersumber dari adanya sebuah pelanggaran hak, di mana pihak yang merasa haknya dilanggar menuntut untuk melaksanakan haknya, sedangkan pihak yang diduga sebagai pelanggarnya tidak tetap menghalanginya, dan pihak yang merasa dirugikan haknya memerlukan penyelesaian. Jadi, sengketa itu penyelesaiannya bisa dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan, atau yang disebut dengan non-litigasi. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama. Jadi, sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama itu adalah yang pertama, antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Yang kedua, ada antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, ada antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain dalam hal kewenangan. Lalu, dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan juga bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang pertama ada perkawinan, kedua pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga ada wakaf dan sodaqoh. Lalu, ruang lingkup tugas dan wewenang pengadilan agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang pertama ada perkawinan, kedua pewarisan, ketiga wasiat, keempat hibah, kelima wakaf, keenam zakat, ketujuh sodaqoh, kelapan infak, dan kesembilan ekonomi syariah. Lalu dalam pasal 49 disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu adalah pertama bank syariah, kedua asuransi syariah, ketiga reasuransi syariah, keempat reksadana syariah, kelima obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, yang ketujuh sekuritas syariah, ke-8 pembiayaan syariah, ke-9 pegadaian syariah, ke-10 dana pensiun lembaga keuangan syariah, ke-11 bisnis syariah, dan yang ke-12 lembaga keuangan mikro syariah. Nah, tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan di tingkat pertama yaitu gugatan atau permohonan, kedua jawaban atau rekonvensi, ketiga replik atau jawaban rekonvensi, keempat duplik atau replik rekonvensi, kelima duplik rekonvensi, keenam pembuktian, ketujuh kesimpulan, ke-8 putusan, ke-9 eksekusi. Nah, eksekusi itu adalah jika tidak ada upaya hukum banding dari yang dikalahkan. Lalu tingkat kedua atau
atau banding. Yang pertama ada memori banding yang dibuat pembanding atau kuasanya. Yang kedua ada kontra memori banding yang dibuat terbanding atau kuasanya. Ketiga, eksekusi. Lalu ada tingkat kasasi. Nah, yang pertama itu ada memori kasasi yang dibuat pemohon kasasi atau kuasanya. Kedua, kontra memori kasasi yang dibuat termohon kasasi atau kuasanya. Ketiga, eksekusi dan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Lalu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu ada yang melalui pengadilan umum atau litigasi. Jadi, hukum acara yang berlaku di lingkungan pengadilan umum itu adalah HIR untuk Jawa dan Madura, lalu ada RBG untuk luar Jawa dan Madura, luar Jawa Madura. Nah, kedua aturan hukum acara itu diberlakukan di lingkungan peradilan agama kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Di samping dua peraturan di atas juga ada diberlakukannya BW atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku keempat tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1965 sampai dengan pasal 1993. Lalu, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, lingkungan kewenangan mengadili di lingkungan peradilan umum itu melalui pertama ada peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana dan perdata. Lalu yang kedua ada peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang peradilan agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sodaqoh. Lalu yang ketiga ada peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Yang keempat, ada peradilan militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya itu adalah anggota TNI dengan pangkat tertentu. Lalu yang terakhir ada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui di luar pengadilan atau non-litigasi. Jadi, mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan itu dengan cara pertama melalui negosiasi, kedua melalui mediasi, ketiga melalui konsiliasi, yang keempat ada arbitrase. Nah, negosiasi itu berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Lalu yang kedua ada mediasi. Nah, mediasi itu merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak pada siapapun. Jadi di situ itu si pihak mediator itu netral, tidak memihak keduanya. Lalu yang ketiga ada konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau konsiliator yang bersifat aktif dengan mengambil inisiatif, menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian. Yang keempat ada arbitrase, yaitu salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut arbiter untuk memberikan putusan. Lalu yang keempat itu kan ada arbitrase. Nah, arbitrase itu mempunyai asas-asas. Yang pertama itu ada asas kesepakatan, yang kedua ada asas musyawarah, yang ketiga ada asas limitatif, yang keempat ada asas final dan binding. Nah, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya
oleh para pihak dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat menghambat perselisihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.